Baik, jadi sekarang kita akan bahas tentang time value of money. Jadi time value of money merupakan materi yang sangat mendasar dalam ilmu keuangan. Dan materi ini akan digunakan untuk berbagai konsep-konsep keuangan yang lain. Misalnya kita ingin mencari nilai wajar dari sebuah obligasi. Kita pengen menentukan apakah proyek investasi harus diambil atau tidak. Apakah proyek itu menguntungkan atau tidak. Nah, semua itu menggunakan konsep time value of money atau nilai waktu dari uang. Jika misalnya ada pertanyaan seperti ini, kita lebih memilih mendapatkan uang 100 hari ini atau 100 besok? Nah, jawabannya, meskipun orang itu tidak belajar ekonomi, dia menjawab 100 hari ini daripada 100 besok. Alasannya mengapa? Alasannya karena tentu nilai 100 yang didapatkan hari ini kita bisa investasikan. Kalau misalnya kita investasikan suku bunganya 10%, 1 tahun kemudian uang itu sudah menjadi 110, which is lebih besar daripada nilai 100 yang tadi. Nah, hal ini yang menyebabkan orang-orang lebih menyukai terima uang sekarang daripada nanti, karena mereka bisa menginvestasikannya di masa depan. Oke, seperti itu. Nah, jadi ini adalah pengantar dari time value of money. Ada beberapa definisi mendasar. Yang pertama ada yang disebut sebagai present value. Apa yang dimaksud dengan present value? Present value adalah nilai uang kita saat ini. Oke, kemudian ada yang namanya future value, uang kita nanti. Misalkan contoh yang tadi, kita punya uang $100 hari ini. Kemudian dia menjadi 110 di masa depan. Berarti nilai 100 itu adalah present value dan nilai 110 adalah future value. Kemudian konsep yang tidak kalah penting adalah interest rate. Jadi interest rate itu, mengapa sih orang-orang mereka ingin menabung? Karena tentu dengan menabung itu dapat return, dapat keuntungan berupa suku bunga. Nah, suku bunga ini merupakan harga karena kita menahan konsumsi. Jadi kita menabung. Oke, berarti kan kita tidak mengkonsumsi. Oke, harus ada keuntungannya dong dari menahan konsumsi. Nah, itu tercermin dari suku bunga. Suku bunga memiliki berbagai macam nama. Yang pertama ada yang namanya discount rate, kemudian opportunity cost of capital, dan required return. Nah, semua nama-nama ini secara prinsip dia sama. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, ini adalah future value. Misalkan kita menginvestasikan $1.000 selama 1 tahun, kemudian bunganya 5% per tahun. Nah, dalam 1 tahun, uang kita itu akan bertambah kan, karena ada bunga. Berapa bunganya? Bunganya adalah 1.000 dikali 5%, sama dengan 50. Nah, artinya nilai uang kita bertambah 50 di tahun depan. Jadi 1.000 ditambah 50 sama dengan 1.050. Nah, dengan kata lain di sini, tahun depan kita menerima prinsipal pokok pinjaman dengan interest atau bunganya. Nah, kemudian bagaimana jika kita investasi selama 2 tahun? Oke, berapa banyak sih uang yang kita dapatkan 2 tahun dari sekarang? Nah, ini mudah. 1.000 dikali 1,05 dikali 1,05 lagi, sama dengan 1.102,5. Artinya tahun pertama bunganya 5%, tahun kedua 5%. Jadi kita kali 1,05 dikali lagi 1,05. Kalau misalnya bunganya 10% gimana, Kak? Ya berarti dikali 1 ditambah 10%, dikali 1,1. Kalau bunganya 3% gimana, Kak? Dikali 1 plus 3%, 1,03, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, secara umum, rumus dari future value, hubungan future value dan present value, dinyatakan oleh persamaan ini. Nah, jadi nilai uang kita di masa depan itu adalah nilai uang sekarang, oke, dikali dengan 1 plus suku bunga plus R. Oke, R-nya itu dalam bentuk desimal. Pangkat T, T itu adalah jangka waktu investasi. Oke, nah kemudian selanjutnya kita akan membahas effect of compounding.
Oke, jadi ada yang namanya simple interest dan compound interest. Kalau misalnya kita lihat contoh sebelumnya, future value dengan simple interest itu adalah 1000 ditambah 50 ditambah 50 sama dengan 1100. Dari mana 1100? Ya, 1100 itu dia menginvestasikan uang 1000, bunganya 5% selama 2 tahun. Jadi jika kita gambarkan di sini, nilai 1000 selama 2 tahun dan mendapatkan 5%. Nah, hasil perkalian ini adalah 100. Ini adalah bunganya. Bunga dengan simple interest. Nah, berarti nilai uangnya selama 2 tahun akan menjadi 1000 ditambah 100 ini. 100 ini dari 50 tambah 50, sama dengan 1100. Namun, dengan menggunakan compound interest, rumusnya itu beda. Jadi, future value kalau menggunakan compound interest, itu menjadi 1000 dikali dalam kurung 1 ditambah 5% pangkat 2. Sama dengan 1102,5. Nah, di sini kelihatan kalau ada perbedaan bunga. Ya, perbedaan dari 1100 lebih besar mana? 1100 atau 1102,5? Tentu jawabannya lebih besar 1102,5. Lebih besar kalau dia compound interest. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya, compounding itu efeknya sangat besar ya. Dia bisa menyebabkan perbedaan yang kecil dan lama-lama dia bisa menjadi besar. Oke. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Oke, misalkan kita investasi uang senilai 1000 selama 5 tahun. Berapa banyak yang kita akan miliki? 1000 ini adalah present value. Suku bunganya masih sama 5%. Dan jangka waktunya adalah 5 tahun. Nah, sehingga kalau kita pakai yang compounding, future value sama dengan 1000 dikali 1,05 pangkat 5 sama dengan 1276,28. Oke. Nah, efek dari compounding, jika kita lihat di contoh sebelumnya, ini cuma menyebabkan perbedaan 2,5, which is sangat kecil. Namun, kalau misalnya jangka waktunya semakin besar, maka efek compounding itu dia semakin besar juga. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan kita punya kerabat di masa lalu, oke, nenek moyang kita. Oke, pada saat itu dia punya uang $10 dan dia investasikan $10 ini, suku bunganya 5,5% selama 200 tahun. Nah, maka nilai harta si nenek kita tadi sekarang itu menjadi berapa? Ingat, 10 adalah present value. Oke, kemudian dikali dengan 1,055. Jadi ini, oke, 1 plus 5,5% pangkat 200. Maka future value-nya menjadi 447.000 sekian. Oke. Nah, ini kalau misalnya pakai compounding. Oke. Tapi kalau misalnya pakai simple interest, maka uang itu hanya menjadi berapa? Hanya menjadi 10. 10 itu adalah pokok uangnya ditambah bunganya. Bunganya berapa? 200 tahun dikali 10 dikali ini pokoknya dikali 5,5%. 120 aja dalam jangka waktu 200 tahun. Oke, maka di sini terlihat bahwa compounding itu menyebabkan perbedaan sebesar ini. Oke, ini akibat dari compounding. Oke, sehingga Albert Einstein pun mengatakan bahwa compounding adalah keajaiban dunia ke-8. Karena nilai yang tadinya kecil bisa menjadi semakin besar, 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 dan besar. Nah, mengapa sih compounding itu menyebabkan perbedaan yang sangat besar? Alasannya karena bunga dibungakan lagi. Kalau misalnya simple interest, bunga tidak dibungakan. Kalau compounding, bunga berbunga. Dan itu yang terjadi di perbankan. Nah, dan satu hal lagi, konsep mengenai future dan present value itu bisa diterapkan di berbagai macam kasus. Nah, misalkan di sini ada perusahaan. Perusahaan ini ekspektasi bahwa
salesnya itu akan meningkat 15% selama 5 tahun. Kalau misalnya kita kerja di perusahaan ini dan kita sekarang jualan 3 juta widgets. Nah, maka berapa widget yang kita jual 5 tahun kemudian? Nah, berarti 3 juta ini bisa kita anggap sebagai present value. Oke, dikali dengan 1 plus R. R itu kalau contoh yang soal sebelumnya itu adalah suku bunga, namun di sini adalah tingkat pertumbuhan. Jadi sama aja. Oke, pangkatnya jangan lupa, pangkat 5. Nah, sehingga di masa depan kita harus menjual 6 juta widgets. Oke. Nah, ini adalah pertanyaan singkat. Apa perbedaan antara simple interest dan compound interest? Jadi kalau simple interest, oke, itu perhitungannya sangat simple. Jadi bunga tidak dibungakan. Kalau compound interest, dia bunga berbunga. Atau compound interest itu dia dikali dengan 1 plus R pangkat T. Tapi kalau ini dikali dengan pokok dikali R dikali T. Nah, kemudian suppose you have 500, jadi kita punya 500 untuk investasi. Nah, ketika ketemu soal seperti ini, maka teman-teman harus bisa langsung menentukan ini termasuk apa. Oh, ini termasuk present value. And you believe that you can earn 8% per year. Jadi 8% itu adalah R over the next 15 year. Jadi 15 tahun itu adalah T-nya. Nah, how much would you have at the end of 15 year using compound interest? Jadi dengan menggunakan compound interest, future value sama dengan present value-nya 500 dikali dalam kurung 1 ditambah 8%, kemudian dipangkatkan 15. Nah, kalau misalnya simple interest berapa? Simple interest berarti future value sama dengan 500, pokoknya ditambah 500 dikali 15 dikali 8%. Dan tentunya nilai yang ini akan lebih besar daripada nilai kalau dia menggunakan simple interest. Bisa dibuktikan sendiri. Oke, kemudian selanjutnya, rumus yang ini, bisa kita susun. Karena terkadang soal menanyakan sesuatu yang berbeda. Terkadang soal menanyakan present value-nya. Nah, jadi kita tinggal balik aja rumusnya. Jadi present value sama dengan future value dibagi 1 plus R pangkat T. Nah, ketika kita membicarakan mengenai discounting, jadi ada yang namanya discounting dan compounding. Kalau yang tadi compound interest, artinya kita mencari nilai masa depan, mencari nilai future. Jika kita membicarakan tentang discounting, maka kita mencari nilai hari ini. Oke, jadi diskon berarti berkurang. Berarti kita mencari present value, bukan mencari future value. Oke. Nah, kemudian misalkan seperti ini. Misalkan 1 tahun ke depan kita butuh uang senilai 10.000 US dollar. Nah, berarti 10.000 ini adalah future value. Karena dia baru tahun depan kita butuhkan. Nah, jika misalnya kita, suku bunga yang berlaku itu adalah 7%, maka berapa banyak sih uang yang harus kita investasikan sekarang untuk menghasilkan 10.000 di masa depan? Nah, jadi ini adalah soal tentang present value. Nah, present value tadi rumusnya adalah future value. Jadi nilai 10.000 itu adalah future value. Kemudian dibagi dengan 1,07. Oke, 1 plus 7% dipangkat 1. Oke, sama dengan, kenapa dipangkat 1? Karena in 1 year. Jadi 1 year itu adalah T-nya. Oke, sama dengan 9.345,79. Artinya, hari ini saya menabung 9.000 sekian. Tahun depan, uang itu akan berubah menjadi 10.000. Oke, ada tingkat bunga 7%. Oke, kemudian ini contoh kedua. Misalkan kita sudah menikah dan anak kita akan sekolah kira-kira 17 tahun ke depan. Oke, dan 17 tahun ke depan biaya sekolahnya itu
sekitar 150.000 US dollar. Nah, jika kita yakin kalau misalnya instrumen investasi itu memberikan 8% per tahun, maka berapa banyak yang harus kita investasikan hari ini? Nah, berarti kan dia mencari hari ini, berarti present. Present itu kan hari ini, present value. Nah, present value adalah 150.000, nilai yang dia butuhkan ini adalah future value-nya, dibagi dengan 1 plus, ini 1 plus 8%. Jadi 1,08 pangkat 17, karena 17 periode. Oke, kemudian contoh ketiga. Nah, contoh ketiga, orang tua kita misalnya mendirikan semacam dana simpanan ya. Dana simpanan itu 10 tahun yang lalu. Nah, sekarang nilainya itu sudah 19.000 sekian. Nah, kalau misalnya dana ini mendapatkan 7%, how much did your parent invest? Jadi, berapa sih nilai uang yang orang tua kita investasikan di masa lalu? 10 tahun yang lalu. Nah, berarti itu future value-nya masuk ke sini. Ini adalah future value. Ini adalah 1 plus R, kemudian pangkat 10, karena 10 tahun. Nah, kemudian ini adalah konsep yang tidak kalah penting. Jadi ada hubungan yang penting ya. Semakin lama jangka waktu investasi, maka tentu semakin sedikit present value. Oke, misalkan begini. What is the present value of 500 to be received in 5 years, 10 years? The discount rate is 10%. Nah, kita ke contoh yang 5 tahun dulu. Oke, jadi berapa present value uang 500 ini kalau diinvestasikan selama 5 tahun? Nah, jadi 500 dibagi 1,1, suku bunganya 10%, pangkat 5. Sama dengan 310. Tapi kalau misalnya diinvestasikan 10 tahun, oke, jadi 500 ini kita dapat 10 tahun kemudian, maka present value-nya adalah 500 dibagi 1,1 pangkat 10, lebih kecil. Nah, atau dengan kata lain, teman-teman bisa melihat rumus yang ini saja supaya tidak bingung. Kita punya rumus future value sama dengan present value dalam kurung 1 plus R pangkat T. Nah, jika present value meningkat, maka future value akan meningkat. Jadi berbanding lurus. Jika suku bunga meningkat, maka future value juga meningkat. Oke, karena lurus kan persamaannya. Kalau misalnya T meningkat, maka future value juga meningkat. Oke, namun apa yang terjadi jika misalnya seperti ini, kita punya future value sama dengan present value 1 plus R pangkat T. Jika misalnya T-nya tetap itu notasinya seperti ini ya. Nah, ada garis di atas hurufnya. Kemudian kemudian future value-nya tetap. Lalu R-nya meningkat. Nah, ini kan nggak boleh berubah karena dia tetap kan. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa tetap seimbang? Karena kalau di sini R-nya naik, oke, future value tetap, T-nya tetap. Berarti present value-nya itu harus turun supaya seimbang kan. Jadi dia naik satu langkah, kemudian turun lagi satu langkah. Nah, naik satu tangga, turun satu tangga. Berarti ke posisi semula kan seimbang. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jika terjadi kenaikan suku bunga, oke, dan future value-nya tetap konstan, maka present value-nya sebagai konsekuensi akan menurun. Nah, kemudian ini hampir sama seperti yang tadi. The higher the interest rate, the smaller the present value. Jadi ini yang tadi kita sudah gambarkan ya. Semakin tinggi suku bunga, maka semakin rendah present value. Jika future value-nya tetap. Nah, dan kalau misalnya sekarang kita punya seperti ini. Future value sama dengan present value 1 plus R pangkat T. Sekarang future value-nya tetap, kemudian rate-nya juga tetap. Kalau misalnya T-nya naik, maka biar persamaannya tetap seimbang, maka present value harus turun. Oke. Nah, ini contohnya. What is the present value of 500 received in 5 years if the interest rate is 10% dan 15%? Kalau rate-nya 10%, ini perhatikan ini future value-nya sama 500, jangka waktunya sama-sama 5,
hanya beda di sini. Nah, jadi kelihatan kalau misalnya rate-nya makin tinggi, maka present value-nya makin, present value-nya itu makin rendah. Jika future value-nya konstan. Nah, ini pertanyaan juga, what is the relationship between present value and future value? Jadi, future value sama dengan present value 1 plus R pangkat T. Nah, suppose you need 15.000 in 3 years. Jadi 15.000 ini apa? Future atau present? Jawabannya adalah future value. Karena kita butuhkan di masa depan, bukan hari ini. 3 years. 3 itu apa? Adalah T-nya. If you can earn 6%, nah 6% itu adalah R-nya, ya sudah berarti ketahuan kan apa yang kita cari. Jadi present value sama dengan future value 15.000 dibagi 1 plus 6% pangkat 3. Nah, kemudian next, if you could invest the money at 8%, would you have to invest more or less than at 6%? How much? Jadi soal ini bilang seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kita dapat instrumen investasi bisa kasih 8%. Jadi present value-nya itu jadi 15.000, 15K aja ya. Dibagi 1 plus 8% pangkat 3. Jadi di sini kan tadi kalau misalnya rate-nya itu meningkat, maka present value akan turun. Kesimpulannya berarti, kalau misalnya kita dapat instrumen investasi yang bisa memberikan return yang tinggi, maka kita investasinya bisa lebih sedikit. Daripada kalau misalnya returnnya sedang-sedang atau lebih rendah, maka investasi modal awalnya harus tinggi. Nah, kemudian di sini terkadang di soal dia tidak menanyakan present value dan future value. Kadang-kadang yang dia tanyakan adalah time-nya atau enggak interest rate-nya. Nah, apakah ini menjadi masalah? Jawabannya tidak. Selama 3 komponen yang lain diketahui. Jadi kalau mau mencari present value, ya kita harus punya informasi future, rate, sama T. Jika ingin mencari T, maka harus punya informasi tentang present value, future value, dan R. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini ada rumus untuk mencari R, mencari suku bunga. Rumus dari mencari R itu adalah future value dibagi present value dalam kurung ya. Jadi harus dibagi dulu. Hasilnya itu nanti dipangkatkan 1 per T. Nah, baru habis itu dikurangi 1. Nah, contohnya seperti ini. Kita pengen uang kita sebesar 1.000 menjadi 1.200 5 tahun kemudian. Berarti kita harus cari instrumen investasi yang return per tahunnya seperti apa. Nah, berarti di sini 1.200 adalah future value, masuk ke sini. Nilai 1.000 ini adalah present value, masuk ke sini. Pangkat 1 per T, berarti 1 per 5. Lalu dikurang 1. Dapat sekian, 3,714%. Artinya apa, teman-teman? Artinya, jika kita menginvestasikan uang 1.000, jika kita investasikan uang 1.000 kita ke instrumen investasi yang rate-nya itu 3,714% selama 5 tahun, maka hasilnya itu adalah 1.200. Lalu misalnya seperti ini, suppose you are offered an investment that will allow you to double your money. Jadi sekarang kita punya duit 10.000. Terus 6 tahun kemudian jadi 20.000 duitnya, double kan, double your money. Nah, berarti interest rate investasi itu berapa rate-nya? Ya sudah, berarti 20.000 ini double your money, 20.000 kan berarti di masa depan terima 20.000. Dibagi 10.000, pangkat 1 per 6. 1 per T, lalu kurang 1. Hasilnya itu adalah 12,25%. Artinya, jika kita menerima suku bunga senilai 12,25%, maka selama 6 tahun, maka duit 10.000 jadi 20.000. Nah, kemudian ini contoh soal yang lain. Katakan misalnya seseorang memiliki anak umurnya 1 tahun ya. Terus seseorang ini
pengen menyediakan nilai 75.000 ini untuk anaknya. Untuk anaknya yang akan sekolah 17 tahun lagi. Oke, berarti ini T-nya. 75.000 adalah future value dan 5.000 itu adalah present value. Nah, berapa sih suku bunga yang harus kita terima? Oke. Cari return yang berapa persen. Nah, itu adalah 75.000 ini. Oke, dibagi sama 5.000. Jadi ini adalah future value. Dibagi sama present value, pangkat 1 dibagi 17. Nah, lalu kurang 1. Dapat 17,27%. Nah, kemudian seperti ini. Ini ada contoh soal lagi. What are some situations in which you might want to know the implied interest rate? Jadi, situasi seperti apa sih yang intinya memungkinkan kita untuk menghitung suku bunga? Ya, kita harus mengetahui 3 hal. Yang pertama harus tahu present value, future value, dan harus tahu tentang T. Harus tahu dengan dia punya periode. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kita ditawari skema investasi seperti ini misalnya. Oke, kita diketahui kita bisa menginvestasikan 500 sekarang dan menerima 600 5 tahun ke depan. Investasi ini resikonya lebih rendah. Oke. Atau kita bisa investasi 500 di akun bank paying 4%. Oke. What is the implied interest rate for the first choice? Jadi yang ini kita cari dulu rate-nya. Jadi rate tadi rumusnya adalah future value dibagi present value pangkat 1 per T dikurang 1. Nah, cari future value-nya berapa. Di sini future value-nya 600. Invest 500 today, receive 600 in 5 years. Berarti 600 itu adalah future value. Bagi dengan present value, kemudian pangkat 1 per 5, lalu dikurangi sama 1. Nah, ini jika kita menggunakan kalkulator, nah ini kan, jadi ini sama dengan 1,2 pangkat 0,2 dikurang 1. Oke, dengan menggunakan kalkulator saintifik, hasilnya itu adalah 3,71%. Nah, jadi investasi mana yang kita ambil? Kalau yang pertama itu 3,71%, kalau yang kedua itu 4%. Nah, tentu yang kita pilih adalah yang 4%. Karena returnnya lebih tinggi. Nah, lalu bagaimana Kak dengan mencari periodenya? Kalau tadi kan present value sudah, future value sudah, rate sudah, tinggal periode. Nah, ini adalah persamaan paling dasarnya. Jadi untuk mencari jangka waktu periodenya, itu adalah learn. Learn itu adalah logaritma natural, di HP ada, di kalkulator saintifik ada. Learn future value dibagi present value, oke, dibagi learn 1 plus R. Nah, contohnya seperti ini. Kita mau beli mobil baru. Nah, terus kita bersedia bayar 20.000. 20.000 ini kita mau beli kan belum belikan. 20.000 berarti uang di masa depan nih, bersedia bayarnya nanti. Nah, sekarang kita punya 15.000, berarti ini present value. Present value. Sedangkan ini adalah future value. Lalu 10% itu adalah rate-nya. Nah, sudah. Berarti kita cari berapa lama kita harus investasi, misalnya. Nah, sudah berarti T sama dengan learn future value 20.000 dibagi present value. Dibagi learn, ini 1,1 dari mana, Kak? Dari 1 plus R. Hasilnya adalah 3,02 tahun. Artinya, kita harus menabung uang 15.000, cari instrumen investasi yang memberikan pengembalian 10% selama 3,02 tahun. Untuk bisa menjadi 20.000 uangnya. Nah, kemudian, ini ada soal lagi. When might you want to compute the number of period? Jadi, kapan sih kita itu akan menghitung jumlah periode saat present value, future value, dan rate-nya diketahui. Suppose you want to buy some new furniture for your family room. You currently have 500. Currently berarti saat ini. Berarti ini adalah present value.
Furniture-nya itu 600. Nah, harganya berarti ini adalah future value. Karena dia kan kita bayar di masa depan. Ini adalah rate-nya. Nah, berarti kita disuruh mencari T. Sama dengan learn 600 dibagi 500 dibagi sama learn 1,06. Nah, seperti itu caranya.